Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Aku bekerja untuk menafkahi suami dan selingkuhannya, berakhir hidup miris hingga jadi gelandangan. Pagi ini seperti biasa, aku menyiapkan secangkir kopi untuk suamiku yang sedang baca koran di teras. Kehidupan yang sederhana, namun aku sangat mensyukurinya, karena memiliki suami yang menyayangiku, juga satu anak yang menggemaskan. Usai mengantarkan kopi, aku pun memasak untuk sarapan kita bertiga di dapur. Memang, sebagai istri yang baik, aku selalu berprinsip, dapur, sumur, kasur adalah kunci dari suksesnya mengarungi rumah tangga. Maka aku akan melakukannya dengan senang hati dan tulus ikhlas. Oh ya, namaku Yuli. Saat lagi asik-asiknya aku di dapur, tiba-tiba anakku terbangun dari tidurnya. Karena rewel, ia pun aku gendong sambil memasak sarapan. Mungkin terlihat naif karena tidak mengeluh, tapi aku benar-benar menikmati momen ini. Kalian tahu, berbagai urusan mengasuh anak adalah hal yang menyenangkan dalam kehidupan rumah tangga. "Pah, tolong bawa Raihan main keluar dong, Mama lagi masak nih," teriakku dari dapur untuk menitipkan Raihan anak kami ke papanya. Biasanya papanya akan langsung ke sini dan membawa Raihan main di luar. Sungguh keluarga yang bahagia, bukan? "Kamu main sama papa dulu ya, Nak. Mama mau lanjutin masak dulu buat Mamam," kataku sambil tersenyum. Hingga tiba-tiba suamiku tercinta datang. "Ah, itu papa, sana sama papa." Aku pun menurunkan Raihan dari gendonganku sambil menyuruhnya untuk menghampiri papanya. Seperti yang kuduga, Raihan langsung memeluk ayahnya tanpa ragu. Tapi entah mengapa hari ini tidak ada senyuman yang setiap pagi ia berikan untuk kami. Ada apa dengan suamiku? "Mah, hari ini papa bakal ke kantor lebih cepat. Tapi 3 hari ke depan papa bakal ada dinas di luar kota," kata suamiku, Arman. "Kok mendadak gitu, Pak? Mama belum nyiapin baju-baju papa dong." "Gak apa-apa, urusan baju biar jadi urusan kantor." "Ya udah, papa pergi dulu ya. Gak sarapan dulu, ini bentar lagi matang loh." "Enggak, buat kamu aja sama Rehan." Dengan berat hati, aku pun melepas kepergian suamiku ke kantor tanpa sarapan dan tanpa senyuman seperti biasa. Aku tak tahu ada hal mendesak apa di kantor, hingga Arman suamiku terlihat buru-buru begitu. Tapi aku juga harus berpikir positif agar perjalanan suamiku diberkahi Allah dan pulang dalam keadaan selamat. Selepas kepergian Mas Arman, aku pun melanjutkan sarapan berdua dengan Raihan. Seperti biasa setelah sarapan, aku akan membersihkan rumah dan mengajak Raihan bermain sambil belajar, karena tahun depan ia akan mulai masuk sekolah. Raihan termasuk anak yang pintar dan penurut, karena itu tidak terlalu sulit untuk menjaga dan mengajarinya. Hari demi hari berlalu tanpa ada kabar dari Mas Arman suamiku. Entah sesibuk apa dia di sana sampai tidak bisa mengabari keluarganya. Aku mulai gelisah ketika aku telepon, memang nomornya aktif tapi tidak pernah satupun teleponku diangkat. Ia hanya membalas pesan WA dengan singkat. Ketika aku tanya kapan pulang, ia malah marah dan gak karuan. Padahal ini sudah lebih dari 3 hari, lebih dari hari yang dia janjikan. Tapi kenapa dia tidak pulang juga? "Mah, mau beli es krim?" rengek Rehan yang mulai bosan dengan mainannya. "Oh, Rehan mau es krim? Ya udah ayo, kita ganti baju dulu ya, lalu pergi beli es krim," ajakku. Aku pun mengajak Rehan untuk membeli es krim yang tokonya memang agak jauh dari kompleks rumahku, hingga kami harus memakai mobil agar segera sampai. Jakarta macetnya memang luar biasa, hanya untuk sebuah es krim saja perlu perjuangan yang sangat panjang. Tapi untungnya, anakku tidak pernah rewel. Ia sibuk bernyanyi lagu anak-anak yang dari HP-nya. Aku pun mengelus rambut anakku sambil sesekali melihat ke sekeliling agar tidak bosan. Betapa kagetnya aku melihat mobil suamiku tepat di sampingku berjalan ke arah pulang. Aku pun senang karena akhirnya suami tercintaku pulang dalam keadaan selamat. Dengan bangga, aku menunjukkan mobil papanya itu kepada anakku karena aku pikir Rehan juga merindukan papanya. "Rehan, coba lihat di seberang itu mobil papa, Nak. Alhamdulillah papa sudah pulang," kataku dengan gembira. Saking senangnya Rehan hingga dia membuka kaca mobil sambil berteriak-teriak memanggil papa di jalan.
Aku pun membiarkannya begitu saja, sekaligus biar Mas Arman tahu kalau aku dan Rehan sedang pergi. Kalau dia tidak mendapati kami berdua begitu sampai di rumah. Papa, teriak Rehan dari mobil kami. Setelah beberapa kali panggilan dari Rehan, akhirnya kaca mobil penumpang diturunkan. Alih-alih melihat suamiku bahagia bertemu kami di jalan, malah mimik wajah aneh yang tidak pernah ia tunjukkan sama sekali selama pernikahan kami ia tunjukkan. Di sampingnya ada perempuan tidak dikenal sedang menempel dan memeluknya dengan mesra. Sesekali perempuan itu mencium pipi suamiku, Mas Arman. Dengan cepat aku pun menutup lagi kaca mobil di samping Rehan. Rehan yang masih belum mengerti situasinya masih saja berteriak, senang memanggil-manggil nama papanya. Aku yang melihat kejadian itu menangis sesenggukan. Hatiku hancur berantakan. Suamiku, cintaku, sedang bersama wanita lain. Aku tak menyangka perselingkuhan akan ada di rumah tangga kami. Padahal aku merasa kami sudah memiliki segalanya dan menjadi keluarga kecil yang bahagia, tapi ternyata tidak. Segera aku hapus air mataku yang mengalir karena takut ketahuan oleh Rehan, dan aku pun melanjutkan perjalanan ke toko es krim dengan perasaan yang berkecamuk di dalam dada. Sesampainya di toko es krim, Rehan malah meminta untuk membeli beberapa es krim kesukaannya dan mengajakku untuk segera pulang. Aku pun menolak permintaannya, karena di samping es krim itu akan mencair begitu sampai rumah, aku juga perlu waktu untuk menata hatiku begitu aku melihat Mas Arman lagi di rumah. Aku masih belum siap. Aku masih belum rela mengetahui betapa kenyataan pahit yang menimpaku. Setelah Rehan menghabiskan es krimnya, dengan berat hati aku pun mengajaknya pulang untuk bertemu papanya di rumah. Tapi aku kaget ketika rumah masih sepi dan suamiku belum juga pulang. Anakku Rehan kecewa karena tidak ada sosok yang dirindukannya di rumah. Kemana perginya dia? Bukannya tadi aku benar-benar melihat Mas Arman di jalan. Siapa wanita di sampingnya itu? Kenapa dia memeluknya? Banyak pertanyaan yang ingin aku lontarkan kepada Mas Arman, tapi Mas Arman belum juga pulang ke rumah kami. Malam ini dengan segala kesakitan, aku tidur sambil memeluk anakku Rehan. Tidak seperti biasa, malam ini ia agak rewel dan sulit tidur, hingga aku perlu usaha lebih untuk menenangkannya. Mungkin Rehan mengerti isi hati ibunya, meski tidak tahu kejadian sebenarnya. Hingga pada tengah malam, aku mendengar mobil masuk ke dalam rumah. Aku tahu itu adalah mobil Mas Arman suamiku. Pelan-pelan aku bangun dan membukakan pintu untuk Mas Arman. Mas Arman masih diam saja, ia masuk ke dalam kamarku tanpa kata. Tidak ada pelukan kerinduan, tidak ada tatapan cinta lagi di matanya, ia hanya melewatiku begitu saja. Ketika aku masuk ke kamar kami, aku mendapati dirinya sudah tidur karena kelelahan. Aku pun membiarkannya begitu saja, mungkin besok aku akan tanya lagi, pikirku. Pagi hari datang dengan cepat, pagi ini gerimis tipis menetes di wilayah kami. Rasanya pas momen sekali dengan perasaanku yang campur aduk. Karena pulang larut, Mas Arman belum terbangun dan aku menyiapkan sarapan seperti biasa, pura-pura tidak terjadi apa-apa di antara kami. Tak lama setelah aku menyiapkan sarapan, Mas Arman dan Rehan turun bersama sambil tertawa. Ada saat itu aku tidak melihat dia dengan wanita lain, pasti aku akan membanggakannya seperti di awal-awal kisah tadi. Kami pun makan bertiga seperti biasa. Mas, kataku pelan membuka percakapan usai makan. Aku dipecat, ucapnya tiba-tiba. Merasa suasana ruang makan sudah tidak mengenakan, aku pun menyuruh Rehan untuk bermain di ruang TV, hingga aku dan Mas Arman bisa berbicara dengan benar. Dan benar saja, Mas Arman mengakui bahwa dirinya telah berselingkuh di belakangku hampir 2 tahun, dan orang yang kemarin aku lihat adalah selingkuhannya, sekaligus istri dari bosnya. Aku yang mendengar itu langsung kaget. Aku tak percaya Mas Arman melakukan hal kejam selama 2 tahun. Aku pikir aku adalah wanita satu-satunya yang dicintai suamiku. Ternyata aku salah. Dan karena ketahuan selingkuh dengan istri bosnya, suamiku dipecat. Ia meminta maaf dan menangis sejadi-jadinya kepadaku. Ia meminta maaf karena semua tunjangan dari kantornya akan dicabut. Yang artinya, dunia kami akan berbalik. Kami harus meninggalkan rumah dan tinggal di kos-kosan murah. Apakah aku memaafkannya? Iya, jawabannya karena aku mencintai Mas Arman, suamiku. Hari terus berganti, kehidupan normalku juga berganti. Aku, Rehan, dan Mas Arman tinggal di kontrakan murah. Mas Arman yang masih kecewa karena dipecat masih juga belum memiliki pekerjaan. Untuk makan dan lain-lain, aku memilih untuk menjadi buruh cuci tetangga dengan upah 50.000 per hari. Entah, karena tidak terbiasa dengan kondisi seperti ini, Mas Arman pun mulai menjadi kasar dan suka marah-marah. Ia menjadi suka berteriak kepadaku dan menyalahkanku atas semua kejadian ini.
Dasar kamu istri tidak berpendidikan. Kalau saja aku tidak menikahi istri bodoh sepertimu, kamu tidak akan jadi buruh cuci. Sehari 50.000. Makan tahu tempe terus. Mana bisa aku bertahan begini? Teriak suamiku, Mas Arman. Sabar, Pak, sabar. Allah sedang menguji kita, kita harus sabar. Sabar. Kalau saja kamu lebih berguna, kita tidak akan jatuh miskin. Teriakan-teriakan seperti itu setiap hari aku dengar dari suamiku. Aku yang memang tidak memiliki pendidikan yang sejajar dengan suamiku hanya bisa pasrah disalahkan karena tidak bisa apa-apa. Hingga suatu hari, aku memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Kata tetangga, menjadi TKW di luar negeri hasilnya cukup menjanjikan, dan banyak TKW-TKW di daerah tempat tinggal baruku ini yang menjadi sukses dan membangun rumah-rumah yang bagus. Aku pun berangkat ke Hong Kong dengan niat menjadi pembantu rumah tangga di sana. Suamiku Mas Arman dan Rehan mengantarku ke bandara sambil mengucapkan kata-kata perpisahan. Meski rumah tangga kami sedang tidak baik-baik saja, aku tetap menangis meninggalkan mereka berdua. Besar harapanku untuk bisa sukses di negeri orang dan rumah tanggaku kembali harmonis seperti dulu. Singkat cerita, setelah 2 tahun aku menetap di Hong Kong, aku selalu mengirimkan sebagian besar gajiku untuk kehidupan anak dan suamiku di kampung. Kudengar kini berkat usahaku, Mas Arman sudah membangun rumah besar dan memiliki usaha jual beli pupuk di sana. Mas Arman juga sudah kembali seperti dulu. Ia sering menelponku mengatakan hal-hal lucu, menggodaku seperti zaman-zaman kami pacaran dulu. Kini tiba saatnya aku pulang ke rumah. Aku sengaja tidak memberitahu suamiku itu karena aku ingin memberikan kejutan agar suami dan anakku terkejut dengan kehadiranku. 5 jam penerbangan dari Hong Kong ke Jakarta membuatku makin gembira. Aku tak sabar melihat reaksi anak dan suamiku begitu aku pulang nanti. Aku juga ingin melihat rumah hasil kerja kerasku selama aku merantau jadi TKW. Dan benar saja, sesampainya di rumah dengan menggunakan taksi, aku sangat terharu sekaligus takjub melihat rumah besar ada di depanku. Tanpa aku sadari, aku pun meneteskan air mata. Ditambah aku melihat anakku Rehan tumbuh besar dengan sehat, wajahnya makin mirip dengan papanya. Aku pun memanggil anakku. Sejurus kemudian ia langsung lari dan memelukku dengan erat sambil menangis mengatakan bahwa dia sangat kangen. Kami pun masuk ke dalam rumah. Pertemuan singkat dan haru itu berangsur ketika aku tidak menemukan suamiku, Mas Arman. Mungkin dia sedang berada di toko. Kekagetanku bertambah ketika aku melihat sosok wanita muda berada di dapur sedang memasak. Aku pun bertanya kepada Rehan anakku, Rehan itu siapa? Itu kakak mah, katanya. Sejenak aku berpikir, mungkin orang itu yang mengasuh anakku Rehan. Tapi kenapa penampilannya bukan seperti pengasuh? Dan lagi, Mas Arman tidak pernah membicarakan soal pengasuh Rehan kepadaku. Jantungku mulai deg-degan. Dengan penuh keberanian, aku mendekatkan diri, ingin bertanya siapakah wanita cantik ini dan sedang apa di rumahku. Sampai, sayang, aku pulang. Suara Mas Arman terdengar di penjuru rumah. Mas Arman suamiku kembali. Kenapa ia berteriak memanggil sayang seolah tahu aku sudah pulang? Ia pasti akan terkejut dengan kedatanganku, kan? Aku pun hendak menjawab panggilannya hingga tiba-tiba wanita itu berteriak tanpa berbalik badan sedikit pun. Aku di belakang, sayang. Apa? Sayang? Sejak kapan mereka? Jadi teriakan Mas Rehan tadi bukan untukku. Kakiku lemas dan aku pun terhuyung jatuh tak menyangka suamiku lagi-lagi berselingkuh di belakangku. Aku pun jatuh pingsan, tak tahu lagi apa yang terjadi. Yang ku dengar hanya suara Rehan yang terus-menerus memanggilku. Ketika aku sadar, aku sudah berada di sebuah kamar dengan Mas Arman dan perempuan itu di sampingnya. Air mataku menetes tak terbendung, sakit hatiku tak bisa lagi aku sembunyikan. Itu siapa, Mas? Tanyaku sambil menangis. Dia Marisa, aku pacarnya Arman, jawab perempuan itu tidak sopan. Yul, apa aku tidak salah dengar? Mas Arman tidak pernah sekalipun memanggilku dengan namaku, tapi kini dia memanggilku Yuli. Tangisku makin menjadi, tega sekali dia padaku, tega sekali dia pada istrinya yang rela menemani di saat susah dan senang, yang rela bekerja ke luar negeri demi mengubah nasib. Kenapa kamu tega, Mas? Maafin aku, Yul. Kali ini aku tidak bisa memaafkan suamiku. Sudah 2 kali aku diselingkuhi dan jika aku maafkan, mungkin hal serupa akan terjadi lagi di kehidupan mendatang. Aku tidak ingin masa depanku suram terulang, hingga tiba-tiba terdengar banyak orang berteriak di depan rumah. Aku tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh suamiku saat aku pergi. Kami bertiga pun segera keluar rumah untuk melihat situasi. Nah, itu dia pasangan mesum. Dia yang bawa kabur anak juragan padi. Mereka juga yang jualan pupuk busuk yang merusak tanaman kami. Teriak warga di depan rumah. Apa? Apa ini? Apa yang terjadi? Warga yang marah pun segera menyeret Mas Arman dan Marisa dari hadapanku.
Katanya mereka akan membawa Mas Arman ke kantor polisi atas tindakan yang ia lakukan. Aku pun segera mencari Rehan anakku yang tadi tidak kelihatan. Di tengah kekacauan ini, di mana Rehan? Ketika aku masih menangis kebingungan mencari Rehan, tiba-tiba datanglah beberapa ibu-ibu yang menggandeng Rehan masuk ke dalam rumah. Ternyata, Rehan adalah dalang di balik penangkapan papanya oleh warga. Katanya Rehan menceritakan semua kejadian di rumah yang ia lihat dan membuat warga geram, hingga menggerebeknya dan menyeretnya ke kantor polisi. Tangisku makin pecah tatkala mendengar penjelasan dari tetangga. Rehan memang masih SD, tapi aku tak menyangka jika dia bisa bertindak sebegitu besar demi menyelamatkan ibunya. Akhirnya aku dan Rehan pun menjenguk Mas Arman di penjara. Aku melihat Mas Arman makin kurus tak terawat. Ia terus berteriak meminta maaf kepadaku dan memintaku untuk menebusnya dari penjara agar bisa bebas dari sana. Tapi aku dan Rehan sudah tidak peduli lagi. Dengan menguatkan diri, aku memberikan surat cerai untuk Mas Arman dan mencabut semua harta kekayaan yang selama ini aku kumpulkan. Dengan artian, apabila Mas Arman keluar dari penjara, ia tidak ada tempat untuk kembali. Segera setelah memberikan surat cerai itu, aku dan Rehan pergi meninggalkannya dari balik jeruji besi. Aku tidak peduli, meski dia meneriakkan namaku dengan keras, yang aku pikirkan adalah ketenangan batinku dan kebahagiaan anakku Rehan. Kini setelah setahun berlalu, ketika aku sedang mengajak Rehan jalan-jalan di kota, Rehan terus-terusan memandang ke arah seberang jalan sambil menunjuk ke arah gembel yang sedang mengais makanan di tong sampah. Aku kira Rehan merasa kasihan dan ingin berbagi makanan. Ternyata aku salah, Rehan malah mengeratkan gandengan tanganku membawaku pergi, sambil berkata jangan lihat orang itu mah. Mendengar ucapannya, aku malah memperhatikan baik-baik siapa gembel yang Rehan kenal ini. Dan betapa mengejutkannya ketika menyadari bahwa orang hitam berpakaian kumbal itu adalah mantan suamiku, Mas Arman. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.